Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Novidiana. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-46 dengan judul Pergi ke Surabaya. Sampai di Surabaya, Ethan sudah menyiapkan mobil jemputan untuk mereka. Dewi berjalan bergandengan dengan Ralin. "Kakak hamil ya?" tanyanya. Melihat perut Ralin yang sedikit membuncit. "Iya Wi, 3 bulan. Lebih mungkin." Dewi manggut-manggut. "Pak Ethan," panggil seseorang. "Ah, itu dia Pak Bowo. Ayo," kata Ethan setelah melihat orang suruhannya. "Biar saya yang bawa Pak, Bapak bisa kembali ke kantor," kata Ethan. Dan mengambil uang di dompetnya. "Buat bayar taksi," ujar Ethan sambil menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan. Ralin masuk mobil setelah dibukakan pintu oleh Ethan. Dewi melihat Ethan kagum karena bisa melihat pancaran cinta yang sangat besar dari mata Ethan saat menatap kakak sepupunya. "Berbahagialah Kak, kakak berhak bahagia. Setelah sekian lama kakak menderita karena ulah orang tuaku," batin Dewi. "Rumahnya di mana Wi?" tanya Ethan. "Dekat TPU Kak. Jalan ini terus saja," jawab Dewi. Ethan mengangguk sambil melihat istrinya tidur karena kecapean. Mobil mewah milik Ethan memasuki kawasan rumah sederhana. "Ini rumahnya?" tanya Ethan. "Iya, yang bercat hijau Kak," jawab Dewi. Mobil Ethan berhenti di rumah bercat hijau. Dewi turun duluan untuk memberitahu ayahnya. Sedangkan Ethan membangun Ralin. "Lin, bangun, sudah sampai." Ralin menggeliat dan matanya mulai terbuka. Ralin mengecup pipi Ethan. Ethan hanya tersenyum melihat kelakuan Ralin yang baru ini. Ethan mengandang Ralin masuk ke rumah sederhana itu. Di ambang pintu, pamannya sudah menunggu dengan senyuman tidak seperti dulu. Dulu pamannya menunggunya dengan cambuk di tangannya. "Ralin, senang kamu mau berkunjung di rumah kontrakan paman nak," kata pamannya. "Silakan masuk nak Ethan," kata pamannya. Tubuh tinggi Ethan masuk ke rumah kecil itu. Duduk di ruang tamu sederhana. "Tenang sayang," kata Ethan. "Silakan diminum Kak," kata Dewi. Ralin mengangguk. "Paman, kedatangan kami ke sini untuk membantu. Kami sudah mendengar cerita dari Dewi." Ethan membuka pembicaraan. "Paman, rasanya sudah tidak sanggup untuk membayar pengobatan bibi Mulin. Kemoterapinya sangat mahal, belum obat yang diminum," kata paman. Ethan mengeluarkan amplop coklat dan memberikan pada Yudi paman Ralin. "Ini paman, ini ada uang untuk operasi bibi. Ini jumlahnya 75 juta, kata Ralin. "Tidak usah Ralin, paman sudah banyak mengganggumu. Paman, terima saja paman," potong Ethan. "Kami hanya ingin membantu saja," kata Ethan. Terima kasih. Kalian sangat baik. Semoga cepat mendapat keturunan yang baik," doa paman membuat Ralin tersenyum. Saat asik bercengkrama, tiba-tiba ada suara gelas kaca yang dibanting, membuat mereka berempat segera masuk kamar kecil itu. Ralin melihat bibinya yang dulu sangat kejam terbaring dengan wajah pucat. "Kamu?" tunjuk bibinya ke arah Ralin. "Kenapa kamu di sini? Kamu mau ngejek aku ya?" "Dasar anak gak tahu diuntung," kata bibinya. Walaupun sedang sakit, dia masih mampu berkata kasar. "Bibi," panggil Ralin. "Pergi kamu," usir bibinya. Saat Ralin ingin mendekat, Ralin tidak tega melihat bibinya seperti itu. Yang nekat mendekat. "Bibi, Ralin akan membantu bibi," kata Ralin sambil jongkok dan memegang tangan bibinya. "Aku tidak butuh bantuanmu, Jal."
kata bibinya kasar. Bibinya menepis dan mendorong Ralin sampai hampir jatuh. Untung Ethan ada di belakangnya. Ethan tidak tega melihat istrinya akhirnya mengajak Ralin pergi. Ayo, ajak Ethan keluar. Ralin menurut. Apa tidak apa-apa? Tanya Ethan yang sudah mendudukkan Ralin di kursi. Ralin menggeleng. Sebenarnya Ralin tidak masalah dengan sikap kasar bibinya. Tapi kata-kata bibinya yang terakhir membuatnya sakit hati. Maafkan bibimu Ralin, kata paman, mengikuti Ralin keluar dari kamar bibi. Kami pamit dulu paman. Besok sebelum kembali ke Jakarta, kami akan mampir ke sini, kata Ethan. Paman hanya mengangguk dan mengantarkan sampai depan pintu. Sampai mobil yang dikendarai Ethan menghilang dari pandangannya. Setelah itu, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Dilihat istrinya sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Apa kamu tidak mempunyai rasa terima kasih, Dahlia? Kata Yudi. Dahlia diam. Buat apa terima kasih dengan itu? Dulu aku menjualnya, tapi dia kabur. Dan sekarang malah mendekati mantan bosku yang kaya raya itu. Apa itu bukan kata Dahlia sinis. Kamu tahu Dahlia? Dia adalah suaminya, suami sahnya. Aku tahu bahwa dia tidak menjual dirinya ke Ethan. Dia gadis baik-baik, kata Yudi. Dahlia terdiam. Dia akan membiayaimu operasi. Kamu tahu, dia masih mau membantu kita. Padahal dulu kita selalu menyiksanya. Dia juga yang memberiku modal untuk aku usaha dagang dan menyewa ini. Kamu juga kan yang mengambil semua harta yang ditinggalkan Setiawan untuknya. Tapi kamu masih saja bersikap tidak baik padanya. Masih tidak mau membuka matamu, ha? Kata Yudi, yang kecewa dengan sikap istrinya. Aku menyesal. Dulu aku mengikutimu menyiksanya, padahal dia begitu baik denganku, sambungnya, dan meninggalkan Dahlia sendirian. Ethan melihat Rali yang diam saja sejak pulang dari rumah bibinya. Jangan banyak difikirkan, kata Ethan, sambil duduk di sebelah Ralin. Ralin menoleh pada suaminya dan tersenyum lembut, dan mendekat mencium suaminya. Aku mencintaimu, bisiknya, membuat Ethan tersenyum. Aku akan bercerita tentang masa laluku, kata Ethan, membuat Ralin menatapnya. Tidak perlu, jika itu membuatmu sakit, katanya. Aku tidak ingin mengungkitnya jika itu membuatmu menderita. Aku tidak mau kamu menderita, kata Ralin. Ethan tersenyum mendengar kata Ralin. Tapi ia sudah siap untuk menceritakan semuanya. Pada Ralin, ia tidak mau menyimpan semua ini. Sekarang ada Ralin untuk berkeluh kesah. Aku mau menceritakan semuanya padamu. Ralin, kamu cuma dengarkan saja, kata Ethan. Kamu yakin? Ralin meyakinkan Ethan. Ethan mengangguk. Dulu kami dibesarkan terpisah. Intan diasuh nenek dan aku ikut bunda. Meski begitu, kami berdua tidak pernah kekurangan kasih sayang. Intan tinggal bersama nenek di Malang dan aku dan bunda di Jakarta. Saat usia 7 tahun, nenek pergi. Dan sejak nenek pergi, aku dan bunda tinggal di Malang. Ayah yang pulang pergi. Saat itu, aku sangat senang mendengar kalau aku akan tinggal di Malang bersama Intan. Karena aku sangat sayang Intan. Kalau nggak salah, waktu itu aku masih berusia 16 mau ke 17 tahun. Saat aku merasa ada yang beda saat aku dekat dengan Intan, kata Ethan. Ralin diam dan mendengarkan cerita Ethan sambil memegang tangan Ethan. Ethan juga memandang Ralin. Bersambung
Nantikan kelanjutannya ke bab 47 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.